Beberapa pendapat tentang ontologi manusia menurut filsuf memberikan gambaran pada kita dalam membantu menemukan jati diri kita sebagai manusia. Kita harus berbuat apa sebagai manusia di alam semesta ini? Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ontologi manusia adalah topik yang luas dan kompleks yang menggabungkan berbagai pandangan filosofis dan agama yang berusaha menjawab pertanyaan mendalam tentang eksistensi manusia, tujuannya, dan hubungannya dengan dunia ini. Dari perspektif filsafat barat yang menekankan rasionalitas dan kebebasan, hingga ajaran agama yang menganggap manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan tujuan ilahi. Ontologi manusia mencakup banyak dimensi yang mengarah pada pencarian makna hidup, moralitas, dan tempat manusia di alam semesta ini. Sokrates memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa rasional yang membedakannya dari makhluk hidup yang lainnya. Ia percaya bahwa pengetahuan adalah hal yang sangat penting bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Plato, murid Sokrates, mengembangkan pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari tubuh dan jiwa, dengan jiwa yang lebih tinggi dan abadi. Dalam pandangan Plato, manusia memiliki 3 bagian jiwa, bagian rasional atau pemikir, bagian emosional, keinginan, dan bagian nafsu atau hasrat. Keberhasilan manusia terletak pada keseimbangan antara ketiga bagian ini. Aristoteles memandang manusia sebagai zoon politikon atau makhluk sosial yang hanya bisa berkembang dalam komunitas. Menurutnya, manusia memiliki potensi untuk mencapai aktualitas melalui penggunaan akal budi, dan tujuan akhir manusia adalah mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan yang dicapai dengan berfungsi sesuai dengan potensi terbaiknya. Aristoteles adalah salah satu filsuf yang sangat penting dalam perkembangan ontologi. Dalam karyanya yang berjudul Metafisika, Aristoteles membahas tentang substansi, yaitu apa yang benar-benar ada dan menjadi dasar dari semua hal yang ada di dunia ini. Aristoteles membagi substansi menjadi 2 kategori. Pertama, substansi primer atau entitas individu seperti manusia dan benda, dan substansi sekunder atau kategori atau jenis entitas seperti spesies atau sifat. Seiring berjalannya waktu, ontologi berkembang dengan pandangan yang lebih beragam, termasuk pandangan-pandangan dalam pemikiran modern dan kontemporer seperti idealisme, realisme, materialisme, eksistensialisme, dan banyak lagi. Masing-masing aliran filsafat ini memiliki pemahaman yang berbeda mengenai apa yang ada dan bagaimana kita harus memahaminya. Ontologi mencakup beberapa pertanyaan dasar yang menggali tentang sifat dari eksistensi dan kenyataan, antara lain, apa yang ada? Pertanyaan ini membahas mengenai apa yang dapat dianggap sebagai entitas yang benar-benar ada. Misalnya, apakah hanya benda fisik yang ada atau juga ada entitas non-fisik seperti pikiran, emosi, atau konsep abstrak? Bagaimana sesuatu bisa ada? Ini mengarah pada pertanyaan tentang kondisi atau keadaan yang memungkinkan sesuatu itu ada. Misalnya, apakah ada sesuatu entitas yang ada karena bergantung pada entitas lain, atau apakah ada entitas yang eksis secara independen? Apa sifat atau kategori entitas yang ada? Ontologi mencoba untuk menentukan berbagai jenis entitas atau kategori dari apa yang ada, seperti objek fisik, makhluk hidup, ide, atau bahkan entitas metafisik seperti Tuhan atau jiwa. Bagaimana entitas saling berhubungan? Ontologi juga mencoba memahami bagaimana berbagai entitas yang ada saling berhubungan. Misalnya, bagaimana hubungan antara tubuh dan jiwa atau antara objek fisik dan konsep. René Descartes mengemukakan pandangannya yang sangat terkenal, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang memiliki pikiran yang membedakannya dari makhluk lain. Keberadaan manusia menurut Descartes terletak pada kemampuan untuk berpikir dan meragukan segala sesuatu, termasuk keberadaan dirinya sendiri.
Martin Heidegger dalam filsafat eksistensialnya menggali lebih dalam tentang eksistensi manusia dengan istilah Dasein, yang berarti manusia adalah makhluk yang ada di dunia dan menyadari eksistensinya. Heidegger melihat manusia sebagai makhluk yang terlempar ke dalam dunia ini, dan eksistensi manusia hanya bisa dimengerti melalui kesadaran dan kematian, keterbatasan, dan tanggung jawab. Dalam filsafat Timur, pandangan mengenai ontologi manusia sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang hubungan manusia dengan alam semesta dan Tuhan. Dalam tradisi filsafat Hindu, Buddha, dan Taoisme, manusia tidak hanya dilihat dari sisi eksistensinya di dunia ini, tetapi juga hubungannya dengan alam semesta yang lebih luas. Dalam filsafat Hindu, manusia dipandang sebagai Atman atau jiwa individu yang merupakan bagian dari Brahman yang adalah realitas tertinggi dan tak terbatas. Pandangan ontologis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hakikat ilahi yang satu dengan Tuhan, namun mengalami keterpisahan dalam kehidupan duniawi. Kehidupan manusia dalam tradisi Hindu adalah perjalanan untuk mencapai moksa, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara, yang dicapai dengan menyadari identitas sejati manusia sebagai Atman yang satu dengan Brahman. Dalam ajaran Buddha, manusia dilihat sebagai bagian dari samsara, sebuah siklus kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali. Pandangan ontologis ini menekankan pada anatta atau tanpa diri yang tetap, yaitu ajaran bahwa tidak ada esensi tetap dalam diri manusia. Keberadaan manusia adalah sementara dan penderitaan datang dari keterikatan pada dunia yang fana ini. Tujuan hidup manusia dalam tradisi Buddha adalah mencapai nirvana, yaitu pembebasan dari penderitaan melalui penghapusan keinginan dan keterikatan. Dalam Taoisme, manusia dipandang sebagai bagian dari Tao, yaitu prinsip alam semesta yang mendasari segala sesuatu. Ontologi manusia dalam Taoisme melihat manusia sebagai makhluk yang perlu hidup selaras dengan Tao untuk mencapai keharmonisan dan kedamaian batin. Hidup yang ideal adalah hidup yang mengalir dengan alam tanpa berusaha memaksakan kehendak atau melawan alur alami kehidupan. Dalam agama-agama Abrahamik seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, ontologi manusia juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan tentang penciptaan, tujuan hidup, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, manusia dilihat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk menjadi khalifah atau wakil di muka bumi. Manusia memiliki potensi untuk mencapai kebahagiaan dengan tunduk kepada perintah Allah dan mengikuti jalan yang digariskannya. Ontologi manusia dalam Islam menekankan bahwa manusia memiliki kehormatan, namun juga tanggung jawab besar untuk menjaga bumi dan hidup sesuai dengan wahyu Allah. Ruh manusia dalam Islam dianggap berasal dari Allah dan menjadikan manusia memiliki kedudukan istimewa. Tugas utama manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan mencari kebenaran serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan manusia dalam ajaran Islam adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjalankan kehidupan sesuai dengan petunjuknya. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Ontologi manusia menurut ajaran Islam menyatakan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang terdiri dari tubuh fisik dan ruh. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, menjaga keseimbangan di bumi sebagai khalifah, dan menjalani ujian hidup yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dengan adanya akal dan wahyu, manusia memiliki kemampuan untuk memilih jalan hidupnya yang akan menentukan nasibnya di kehidupan setelah mati. Memahami bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi, mengingatkan kita untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah. Ini mendorong kita untuk berusaha menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, seperti menjalankan ibadah dengan baik, berlaku adil, dan menjaga etika dalam berinteraksi dengan sesama.
Pemahaman tentang kedudukan manusia sebagai makhluk yang diberi amanah di bumi serta memiliki potensi untuk memilih antara kebaikan atau keburukan mendorong kita untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang kita buat. Setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan kita dan orang lain. Pemahaman ini memberikan perspektif yang lebih dalam tentang tujuan hidup, tanggung jawab, dan kedudukan kita di dunia ini. Dengan memahami konsep ini, kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih penuh makna, fokus pada tujuan akhir, serta lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama, dan alam sekitar. Dalam pandangan agama Kristen, manusia dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk. Pandangan ontologis ini mengajarkan bahwa manusia memiliki roh yang berasal dari Tuhan, dan tujuan hidup manusia adalah untuk mengasihi Tuhan dan sesama, serta mencapai keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kristen mengajarkan bahwa meskipun manusia diciptakan dengan citra Tuhan atau imago Dei, manusia juga jatuh dalam dosa dan memerlukan penebusan untuk kembali kepada Tuhan. Dalam Yahudi, ontologi manusia juga berpusat pada hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia diciptakan dalam citra Tuhan dan diberikan tanggung jawab untuk menjalani hidup sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Tujuan hidup manusia adalah untuk memenuhi perintah Tuhan dan memperbaiki dunia atau tikkun olam. Dalam filsafat modern dan postmodern, ontologi manusia berfokus pada subjektivitas, kebebasan, dan eksistensialisme. Eksistensialisme yang dipopulerkan oleh filsuf seperti Jean-Paul Sartre dan Simone de Beauvoir memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab untuk menciptakan makna hidupnya sendiri, meskipun hidup ini kadang dipenuhi dengan absurditas dan penderitaan. Postmodernisme lebih mengkritik konsep-konsep tetap dan universal tentang manusia, menganggap bahwa identitas manusia bersifat cair dan terbentuk oleh struktur sosial dan budaya, bukan oleh esensi yang tetap. Ontologi adalah studi tentang eksistensi dan realitas yang mencakup pertanyaan tentang apa yang ada, bagaimana sesuatu bisa ada, dan bagaimana entitas-entitas berhubungan. Sebagai cabang filsafat, ontologi tidak hanya relevan dalam konteks pemikiran abstrak, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, karena ia memberikan dasar pemahaman tentang dunia di sekitar kita, baik dalam aspek material maupun spiritual. Demikian pembahasan pada video ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari pemahaman sederhana tentang ontologi manusia. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Wassalamualaikum.